Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Di pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-16 ya. Jadi ini pertemuan yang penutup untuk perkuliahan kita di semester ini. Dan di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kerusakan printer ya. Jadi kelanjutan dari pertemuan minggu kemarin tentang cartridge. Nah, sekarang kita bahas tentang logika analisa kerusakan printer. Nah, pada dasarnya seringkali kita temui kerusakan-kerusakan komputer dan karena setiap eh, orang punya komputer itu selalu punya printer, jadi kadang-kadang selain kerusakan terjadi pada komputer, kerusakan juga terjadi pada printer. Jadi nanti kita akan bahas tentang kerusakan yang sering kita temui ya, atau yang pernah saya temui eh, di saat mengoperasikan printer. Kemudian printer yang saya maksud di sini masih dalam kategori eh, printer tinta atau inkjet ya, sehingga eh, saya pilih printer yang umum digunakan ya. Jadi inkjet printer atau printer tinta ini yang sering kali kita temui ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, di uh, slide ya, ini saya tampilkan simulasi dari proses atau prinsip kerja printer ya. Jadi harapannya dengan kita mengetahui prinsip kerja printer itu dapat membuat keputusan kerusakan ada pada bagian mana atau di saat mana ya. Lalu eh, setelah kita mengetahui kerusakan ada di bagian mana, maka kita juga akan tahu bagaimana menangani kerusakan tersebut ya. Jadi kita mesti tahu dulu prinsip kerjanya baru kita bisa menangani kerusakan printer. Dan ini tentunya menjadi bagian dari minggu kemarin kita membahas tentang prinsip kerja cartridge ya. Begitu kita mengetahui prinsip kerja cartridge, maka bila cartridge ada permasalahan, tentunya akan bisa dicari solusinya. Ya. Baik, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik pembahasan ya. Yang mana ini adalah ilustrasi sebuah printer yang dimulai dari satu ya. Di sini ada ink supply pump ya. Jadi tangkinya tinta ini ya, tangkinya tinta, dan ini kebetulan dengan metode apa istilahnya, infus ya. Jadi tinta itu ditaruh di beberapa tangki lalu disuplaikan atau diinjekkan ya, diinfuskan atau disalurkan ke cartridge. Ya, jadi nomor 2 ini adalah gambaran ya, 2 dan 3 ini ya. Ini gambaran bagaimana cartridge itu bekerja ya. Yang terutama ini yang nomor 2 ya. Di sini ada nozzle sebagai tempat keluarnya tinta ya. Kemudian diharapkan di nomor 2, 3, 4 ini sedemikian hingga ya. Jadi nozzle atau lubang keluarnya tinta itu masuk ke bagian cetak yang akan mempengaruhi karakter yang akan ditampilkan. Ya, jadi ini banyak perangkat ini. Sampai akhirnya nomor 5 terbentuk karakter pada cartridge yang mana di bagian bawahnya sudah disiapkan kertas. Nah, baik.
penjelasan seperti ini ya. Gambar aplikasi berikut menggambarkan prinsip printer inkjet bekerja. Sebagai berikut. Nomor 1, tinta dikeluarkan dari tangki ke bagian cartridge secara pompa grafis. Jadi istilahnya pompa grafis itu biasanya tangkinya tinta itu ada di tempat yang lebih tinggi dari cartridge sehingga mengalir ya. Jadi terjadi pompa gravitasi. Ya kalau di rumah itu ada tandon air, tandonnya kan mesti di atas ya, diharapkan nanti airnya mengalir ke bawah. Nah, di bawah itu mungkin ada bak mandi atau mungkin ada tempat penyimpanan air yang lain. Yang intinya adalah tanpa memerlukan pompa penghisap menggunakan listrik, tapi diarahkan dari ketinggian itu maka terjadi fungsi gravitasi. Makanya biasanya tangki itu sedikit lebih tinggi di atas cartridge ya. Dan nomor 2, cartridge menggunakan getaran ultrasonik untuk memberikan tekanan menjadi tetesan tinta kecil. Jadi di sini kebetulan pakai metode getar ya. Jadi kristal vibration ya, jadi vibrasi atau di sini diperjelaskan lagi dengan getaran ultrasonik ya. Jadi semacam gelombang gitu ya. Gelombang sedemikian hingga tintanya kedorong keluar dan keluar dari nozzle atau keluar dari cartridge. Nah, metode yang kita bahas minggu kemarin itu ada 2 ya. Ada metode getaran atau gelombang ya. Yang kedua adalah bubble ya, atau elemen pemanas. Nah, ini kebetulan ilustrasinya pakai yang piezoelektrik istilahnya. Jadi ada gelombang yang menyebabkan tinta terdorong ya. Nah, gelombang itu harapannya akan mendorong tinta keluar dari nozzle. Kemudian nomor 3 ya, di sini karakter signal ya. Jadi pembentukan karakter itu dimulai dari cartridge itu sendiri mestinya ya. Nah, jadi di lubang cartridge itu akan membentuk karakter A sampai Z, lalu angka 1 sampai 0 ya, 0 sampai 9 dan seterusnya. Jadi terjadi pembentukan karakter. Setiap tetes tinta, ini nomor 3 ya, nomor 3 di sini. Setiap tetes tinta melewati elektroda charge menerima muatan voltase tegangan tinggi ya, dengan harapan ada kendali pergerakan tinta keluar dari cartridge sehingga begitu jatuh di kertas itu sudah membentuk karakter. Dan nomor 4, tetesan tinta bermuatan listrik ini dibelokkan sesuai pola karakter cetak. Ya, jadi memang kayak defleksinya defleksi itu dibuat menyimpang ke kiri atau ke kanan dan seterusnya ya. Jadi tetesan tinta bermuatan listrik ini dibelokkan sesuai pola karakter tercetak. Nah, ini istilahnya deflection ya, atau defleksi untuk membelokkan tinta yang bermuatan. Kemudian nomor 5, printer menghasilkan karakter, ini output dari pembentukan karakter ya. Pola karakter yang diharapkan nanti keluar di titik 5. Nomor 6, tinta sisa pencetakan dimasukkan kembali ke tangki. Jadi bila ada tinta yang bersifat sisa atau pembuangan dari karakter ya, sisa karakter yang dibentuk, nah itu biasanya masuk ke ink return pump atau masuk ke area sisa cetak ya. Jadi memang kalau kita lihat printer itu macam-macam penampungan tinta sisa, ini bisa dalam bentuk busa ya, biasanya busa, atau juga dalam bentuk botol untuk penyimpanan sisa cetak.
Jadi macam-macam metodenya untuk menyimpan sisa tinta saat mencetak ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang sudah masuk ke troubleshooting ya. Jadi misalkan kita mau mencetak tapi tidak ada hasil cetak. Nah, ini ya. Jadi karakter atau tulisannya tidak ada ya. Nah, kita bisa masuk ke device manager ya. Di sana mestinya ada sebuah perangkat sesuai dengan tipe printer yang dipasang. Nah, kalau ini seri mereknya Epson ya. Nah, ternyata tampil tanda seru. Ini menunjukkan bahwa printer Epson-nya sudah terpasang tapi drivernya tidak sesuai. Nah, akhirnya muncul tanda seru. Nah, ini tanda seru menunjukkan printer nggak bisa digunakan karena drivernya tidak tepat atau tidak sesuai atau mungkin tidak support ya. Jadi macam-macam. Maka biasanya dikasih tanda seru ya. Jadi printernya kedetek tapi drivernya nggak cocok, maka muncullah tanda seru ya. Nah, sebagai indikator bahwa drivernya tidak sesuai ya, kita siapkan atau mencari driver yang cocok sesuai tipe atau sesuai serinya. Jadi biasanya kalau Epson itu ada tipe atau seri. Misalkan kalau punya saya itu Epson Pixma 2700 2770 kalau nggak salah. Jadi ada tipe dan ada seri. Tipe Pixma serinya 2770 kalau nggak salah. Nah, itu kita cari drivernya sesuai Windows yang sedang kita gunakan, kita install ulang ya. Nah, tapi kita mesti tahu indikator tidak sesuai munculnya adalah tanda seru. Nah, indikator kalau sudah benar maka tanda serunya ini hilang, langsung ke merek dan tidak ada tanda seru. Nah, itu yang bisa jadikan acuan ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Atau di sini ada tampilan untuk device manager ya. Ini biasanya di di Windows itu ada device and printers. Nah, itu di situ ada perangkat-perangkat tambahan dan perangkat printer yang terpasang. Nah, bisa jadi tidak ada dalam daftar ini device and printers ini. Ini sebagai indikator ya bahwa printer tidak kedetek ya, atau printer tidak terinstall dengan baik. Jadi selain di device manajernya ada tanda seru, lalu di device and printers tidak ada perangkat yang kita gunakan, printer yang kita gunakan tidak ada. Nah, ini berarti drivernya nggak sempurna mungkin ya. Nah, itu sampai akhirnya begitu kita install ulang muncullah seri atau tipe dari printer yang baru kita pasang. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah bila kita sudah pastikan bahwa permasalahannya di softwarenya ya, maka kita cari drivernya ya. Jadi kalau misalkan tidak ada kalau ada tanda seru ya sudah, kita install driver yang sesuai dengan tipe printer ya, terutama merek, tipe dan seri ya. Jadi merek Epson tipenya Pixma, serinya misalkan 2770 lah, itu untuk membedakan printer satu dengan printer yang lain. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kalaupun printernya sudah kedetek ya, di device manager tidak ada tanda seru, bisa jadi hal yang lain yang menyebabkan printer nggak bisa dipakai ya.
Jadi cartridge, misalkan ini ya gejalanya atau kerusakannya, cartridge tidak sesuai dengan printer dan memberi pesan error. Nah, pengertian tidak sesuai itu biasanya gini, tintanya habis, itu sudah kategori printer tidak sesuai. Ya, jadi di sana terlihat pesan ya, printer not recognized. Ya, ini ink cartridge cannot be recognized, tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena tintanya habis. Ya. Jadi seperti ini ya, black. Dia tahu posisi yang habis itu black ya. The genuine absent ink cartridge listed above ya, yang tertampil di atas are recommended for replacement. Jadi kalau mau diganti ya serinya ini T0491 dan warnanya hitam untuk mengganti cartridge yang bermasalah. Jadi biasanya sih pesan ini juga dialami saat hitamnya habis. Nah, itu bisa jadi. Jadi tidak bisa direkomendasikan atau tidak bisa digunakan ya. Lalu kalau mau beli baru, ini serinya black T0491. Nah, ini printernya itu jadi tahu cartridge mana yang trouble, lalu dikasih tahu juga seri cartridge yang mesti dipasang, yang mesti diganti dengan yang baru dengan tipe T0491. Nah, luar biasa ya. Jadi rusaknya tahu, solusinya juga tahu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk printer yang pakai infus ya. Jadi cartridge tidak sesuai dan printer memberi pesan error ya. Jadi bisa jadi seperti ini ya. Ini cara masang infusnya yang nggak benar ya. Jadi selangnya ini Anda lihat persis di atasnya cartridge. Padahal cartridge ini kan akan ditutup ke bawah, tutupnya ini tutup cartridge mau ditutup. Nah, kalau gini kan pasti kena selang. Nah, selangnya kalau ke tekan tutup ya bisa jadi tintanya nggak ngalir ya, karena ini menggunakan gravitasi. Jadi kalau tertutup, terhalang, ya sudah, tintanya nggak bisa mengalir. Lalu ini ya, pastikan tempat cartridge Anda tertutup dengan benar ya. Jadi kayak ini infusnya yang nggak benar. Jadi infusnya mestinya tidak menghalangi tutup cartridge terpasang. Nah, kalau melintang di tengah-tengah gini bisa jadi tutup cartridge-nya terganjal. Ya, jika masih bermasalah juga, sebenarnya permasalahan pada infus lubang cartridge warna tidak tepat. Nah, kayak gini ya. Ya sama ini yang warna maupun yang gelap, kalau tutupnya dipasang ya juga akan mengganggu ya, dan resikonya nanti selangnya akan terhimpit ya, terhimpit tutup. Nah, jika ternyata bisa tanpa dipasang selang infus cartridge warna, maka dipastikan tempat cartridge lalu menekan cartridge warna ya. Jadi bisa dibayangkan ya, ini cartridge warna, lalu ada selang. Saat ditutup dan terkunci, akan menekan posisi cartridge warna, sehingga kalau kita masih ingat materi yang minggu kemarin, di bagian cartridge itu ada konektor-konektor elektronik yang bila posisi cartridge tidak tepat, maka akan mengganggu konektivitas konektor elektroniknya ya. Jadi yang melintang gini harus dibenarkan ya, ditata ulang sehingga saat tutup dipasang tidak ada infus yang tertindih istilahnya. Jadi kalau ditutup ini akan mengenai tinta, selang, dan tinta, efeknya adalah tinta tidak mau mengalir. Nah, itu yang mungkin bisa terjadi, tinta tidak mau keluar ya. Jadi penyebabnya macam-macam, bisa software ya. Nah, kalau ini hardware ya, hardwarenya yang menyebabkan tinta nggak keluar.
Baik, kita lanjutkan. Nah, atau seperti ini ya, printer not responding. Jadi printer nggak respon. Karena antara komputer sama printer terjadi handshaking ya, terjadi komunikasi secara serial ya. Jadi printernya siap apa belum. Nanti printernya harus bales. Oh, sedang sibuk nyetak. Oh, sudah siap untuk nyetak lagi. Jadi dua perangkat komputer printer itu berkomunikasi. Kalau printernya ditanyai oleh komputer, Anda sedang sibuk apa enggak, ternyata kok enggak respon-respon ya. Nah, ini berarti printernya sedang bermasalah. Nah, ini yang mungkin ada pesan printer not responding. Ya. Nah, hal yang apa yang terjadi bila pada pesan seperti ini? Nah, coba lebih dulu diganti kabel printer ya. Jadi ini kabel printer ya, pakai USB, lalu ada soket seperti ini biasanya kayak di printer. Nah, bisa jadi printernya putus ya. Kabel printernya putus, ini kabel data ya. Kabel data printernya putus bisa jadi karena mungkin sering dipakai ya, dan lama kelamaan lalu putus di posisi tertentu. Nah, ini harus diganti ya, diganti dengan kabel printer yang lain. Syukur-syukur kabel printer yang baru ya. Jadi begitu baru kita sudah nggak khawatir lagi permasalahan ada di kabel ya. Nah, bisa jadi kabel bentuk ini ya, itu didapat tidak dari kita order beli kabel printer ya. Bisa jadi seperti ini, ada juga orang jual kabel seperti ini dari kabel konektor antara komputer dan Arduino misalkan. Ini bentuknya seperti ini juga. Jadi kabel printer itu pokoknya bentuknya seperti ini ya. Lalu USB, maka bisa dipakai ya. Entah itu memang kabel untuk printer atau kabel fungsi yang lain ya. Contohnya itu kabel untuk ngerekam aplikasi yang ada antara komputer dan Arduino lah, itu bentuknya juga seperti ini, itu bisa dipakai ya. Jadi asal bentuknya seperti ini bisa dipakai. Walaupun bukan kabel printer ya. Kabel data Arduino juga bisa dipakai, atau kabel yang lain yang intinya adalah mempunyai bentuk seperti ini bisa dipakai. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini ya. Ini sebenarnya dari simbolnya ini sudah bisa diketahui ini kerusakan apa ya. Jadi di sini terlihat ada gambar printer, lalu ada petunjuk yang ditampilkan. Dia nunjuk pada cartridge tertentu yang perlu diperbaiki atau perlu dilihat kembali, mungkin tempatnya kotor sehingga konektor elektroniknya nggak nyambung ya, atau mungkin cartridge yang dimaksud oleh gambar itu kosong atau tintanya habis ya, atau memang cartridge yang terpasang di posisi itu sedang bermasalah, rusak, atau mungkin karena ya 2-3 tahun cartridge-nya rusak ya, bisa saja terjadi. Kan tidak mungkin cartridge itu ideal ya, nggak pernah rusak. Nah, itu juga tidak mungkin ya, jadi pasti ada rusaknya. Nah, ada juga yang bawah ini juga gitu, dia menunjuk ke sebuah cartridge yang ada panahnya. Nah, ini kebetulan cartridge hitam ya. Cartridge hitam bermasalah. Nah, maksudnya seperti itu. Sedemikian hingga kalau pesan yang atas ya, di situ tertulis status description ink out or incompatible cartridge ya. Ini menunjukkan bahwa cartridge-nya sudah nggak kompatibel, nggak bisa dipakai ya. Dan dia menunjuk ke warna yang dimaksud, yaitu hitam. Nah, dia menyarankan, atau pesan ini menyarankan untuk mereplace atau mengganti ya, mengganti cartridge ya. Cartridge ganti aja gitu ya, dengan merek yang sama, misalkan ini Epson ya. Lalu serinya untuk black T0491, untuk cyan sekian sekian sekian.
Nah, ini menjadi masukan bagi kita. Permasalahannya ada di mana, lalu solusinya juga diberikan. Itu ganti cartridge yang black serinya ini T0491. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian kalau tadi yang saya baca itu di sekitar sini. Nah, kalau misalkan dilanjut di bawahnya ya, the genuine absent in cartridge list above. Jadi yang cartridge tipe cartridge yang sudah direkomendasikan istilahnya. Ini rekomendasikan ini ya, jangan yang lain. Ya, ini the genuine absent in cartridge list above ya, are recommended. Nah, ini yang direkomendasikan for replacement. Apabila Anda ingin mengganti, maka direkomendasikan dengan tipe-tipe seperti ini. Maksudnya seperti itu. Nah, lalu ada juga kerusakan yang di bawah ya, yang di bawah yang di sini. Ini juga langsung menunjuk ke cartridge tertentu, kebetulan cartridge hitam. Ya. Jadi kebetulan pakai cartridge hitam, lalu ditulis di situ the following ink cartridge cannot be recognized. Jadi dia menunjukkan cartridge yang berwarna hitam itu sudah nggak bisa digunakan ya, nggak direkomendasikan, berarti ada permasalahan dengan cartridge-nya ya. Lalu ini printing cannot be executed because the ink cartridge may not be installed properly. Nah, yang pertama mungkin cartridge yang dilepas dibersihkan pakai kain dan air dan sedikit air ya, sedikit air untuk membersihkan kontaktornya. Kemudian pasang the appropriate link cartridge ya, pasang cartridge tinta yang tepat ya, yang proporsional ya. If you want to cancel printing, klik cancel printing. Bila tidak jadi cetak, pilih cancel. Itu adalah komunikasi ya, pesan komunikasi antara komputer dengan printer, dan ini luar biasa. Printer itu ngasih tahu kita posisi yang bermasalah di cartridge hitam ya, lalu solusinya apa, yang cartridge hitam ini tipenya ini ya, sampai segitu ya, sehingga saya kira sesuatu yang luar biasa ya. Jadi ada komunikasi antara printer dan komputer. Nah, ini baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini targetnya ya, dari semua hal yang saya sampaikan di awal. Bila saat kita ngeprint lalu muncul pesan, bukan pesan ya, kita menampilkan status ya. Jadi biasanya printer lalu klik kanan muncul properties ya, itu kita pilih sampai tidak ada error pada pesan printer ya, dan di situ tertera pesan yang jelas ready to print. Jadi printernya siap digunakan. Nah, targetnya sampai ke sana ya. Jadi mungkin di device manajernya simbol kuning, yaitu sampai kita pastikan merek, seri ya, merek, tipe, dan seri misalkan itu, sampai kita dapati printernya memberi pesan ready to print. Atau mungkin serinya yang nggak cocok ya, kita install ulang. Targetnya apa? Nah, ini sampai statusnya adalah ready to print. Atau tadi sempat kita bahas cartridge yang berwarna hitam bermasalah, misalkan mungkin hitamnya sudah rusak ya, atau mungkin habis tintanya, atau mungkin yang lain, intinya bermasalah di cartridge. Nah, sampai pada target di mana ada pesan ready to print. Ya, jadi penanganan test manager, device manager, pakai software, lalu hardware cartridge yang mungkin terjadi ya, mungkin elektronik konektornya atau mungkin cartridge-nya, target akhirnya adalah printer, ada pesan printer to ready to print ya, printer memberi pesan ready to print. Ya, jadi apapun trouble-nya, pokoknya targetnya keluar ini ya.
tintanya nggak bermasalah, lalu tulisannya ready to print. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ada juga ini ya. Ini juga sering terjadi. Kita ngeprint pas lembar terakhir sudah habis. Nah, itu biasanya muncul kehabisan kertas, blink orange 3 kali. Jadi mestinya ngeprint malah kentekan kertas lah, itu printernya malah memberikan pesan blink orange sejumlah 3 kali. Nah, untuk memberikan jawaban bagi printer atau untuk printer agar dia melanjutkan printer kembali setelah kertas dipasang, ya karena habis lalu kita pasang. Kalau ini keterangannya keluarkan kertas yang macet, bisa jadi kertasnya itu terhimpit di dalam, ya. Jadi kalau memang kosong kertasnya dipasang, kalau memang kertasnya terhimpit di dalam, ya kita lepas. Intinya adalah kita tekan resum, ya, tekan resum untuk mengulang kembali proses cetak. Nah, nanti blinknya nanti hilang saat tombol resume ditekan, nanti blinknya hilang saat printer sudah terlaksana, ya. Nah, ini pada saat Anda mengalami seperti ini, ya, kertasnya sudah terjepit di press roll seperti ini saran saya printer dimatikan supaya roda press rollnya tidak bertegangan. Harapannya roda tidak berputar ke kiri atau ke kanan, sehingga saat kita tarik kertas keluar dapat dilakukan dengan mudah, ya. Nah, kalau printernya itu motor penggerak ini, press rollnya itu sedang menyala, itu biasanya bertegangan dan sangat kuat menahan kertas. Nah, ini bisa tarik-tarikan ini antara kita dengan printer, ya. Printer nahan kertasnya, kita berusaha, sementara kita berusaha mengeluarkan. Jadi tarik-tarikan ini bisa merusak kertas yang pasti juga bisa. Lalu press rollnya mungkin bisa menjadi tidak presisi lagi. Jadi biasanya efeknya itu kertas selalu miring-miring dewe. Nah, itu menunjukkan bahwa press rollnya sudah nggak bagus lagi, ya. Mungkin dulu atau sebelumnya terjadi tarik-tarikan antara printer sama kita untuk melepas kertas. Baik, kita lanjutkan. Nah, bisa jadi softwarenya nggak cocok, ya. Jadi bila software nggak cocok itu muncul seperti ini: operating could not be completed, ya. Windows cannot locate a suitable printer driver, ya. Jadi drivernya nggak cocok sama Windows yang bersangkutan. Nah, ini juga penting sekali. Jadi kalau kita install, kita harus tahu Windows apa yang sedang kita pakai. Windows 7, Windows 10, Windows 8. Ya, jadi masalah yang umum ketika install printer namun versi bit Windows yang berbeda, maka muncul error seperti ini. Nah, yang sering itu juga 32 bit apa 64 bit. Nah, itu juga kita kehilangan data, ya. Kadang-kadang fokus dengan cari software, akhirnya sembarang software, ya. Itu nggak boleh, ya. Jadi komputer kita itu Windowsnya apa, 32 bit atau 64 bit. Nah, itu perlu dijadikan acuan untuk mendownload driver, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah masuk ke logika analisa instalasi printer yang biasa kita pelajari, ya. Kita diskusi yang barusan tadi kita masukkan untuk mempermudah menganalisa, ya. Jadi gejala tidak bisa cetak, kertas putih, nah, tidak ada tulisan. Nah, ini indikatornya device manager ada tanda seru atau tanda tanya. Nah, bisa jadi tanda tanya, bisa jadi tanda seru, ya. Ini berarti printernya ada kedetek tapi nggak bisa digunakan, mungkin drivernya. Kemudian yang kedua, tidak terdapat di device printer, ya. Jadi karena tidak diinstal dengan baik, maka tidak masuk dalam kategori device and printers, ya. Tidak ada di sana. Nah, lalu solusinya, nah ini ada, ya. Periksa dulu masalah printer, apakah drivernya, lalu tipe cartridge-nya. Nah, ini
bisa jadi trouble-nya karena kerusakan di cartridge. Nah, kita siapkan cartridge-nya. Tadi sudah direkomendasi tipenya ya. Kertas atau tinta, mungkin tintanya habis. Lalu bit versi Windows, mungkin 32 bit, tapi ternyata software yang kita pakai 64 bit, ini juga nggak bisa. Atau kita punya komputer 64 bit, tetapi driver yang kita download ternyata 32 bit, ini juga nggak boleh, nggak bisa diinstal ya. Nah, berikutnya hasil periksa printer ya. Kalau cartridge tidak sesuai warna ya, mungkin kabel data putus ya, ini juga kita cari solusinya ya, ganti kabel yang lain ya. Cartridge rusak, nah ini bisa jadi ya, karena sering dipakai 2-3 tahun pasti rusak lah. Nggak mungkin cartridge itu seumur hidup nggak pernah ganti, itu juga nggak pernah. Kemudian kertas habis, ya bisa jadi kita tadi singgung tentang resam, blink 3 kali. Nah, kertas habis, dia nyetak nggak bisa, nah, akhirnya muncul blink. Setelah kertas kita pasang, kita tekan resam, maka dia akan menginstal ulang. Nah, itu. Lalu berikutnya bit atau versi Windows yang tidak sesuai. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung. Kalau mau download, dipastikan tipe drivernya, kemudian mereknya, ya, serinya. Lalu yang tidak kalah penting adalah Windows kita itu sedang dipakai Windows apa? Windows 7 ya, drivernya support Windows 7. Windows 10, nah, drivernya harus support Windows 10. Windows 10 32 bit, Windows 10 64 bit, itu macam-macam yang mungkin bisa jadikan referensi untuk memperbaiki ya. Lalu implementasi, jadi semua yang kita diskusikan tadi ya, ada ganti cartridge ya, atau mungkin yang lain ya, driver mungkin ya, atau tintanya habis atau kertasnya habis, semuanya itu dicatati untuk selanjutnya dites ulang apakah sudah bisa ngeprint apa belum. Kalau belum ya Anda pastikan device manajernya tidak ada tanda seru atau tanya ya. Kemudian printernya masuk ke device and printers ya, drivernya cocok ya, itu dengan Windows yang kita pakai, itu sudah sebuah solusi. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-16 ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan ya dalam satu semester ini. Harapannya apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat bagi Anda sekalian. Baik, saya kira itu dulu ya. Jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.